Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fatifah Zahartono, nomor absen 7, kelas 11 IPS 2, ingin menjelaskan tentang G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang sering disingkat dengan G30 SPKI terjadi pada tanggal 30 September 1965 sampai tanggal 1 Oktober 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Latar belakang terjadinya G30 SPKI yaitu yang pertama, ada Angkatan Kelima. Pada kunjungan Menteri Luar Negeri Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis Chung. Penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno, tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30 SPKI. Pada awal tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran Perdana Menteri RRC mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Akan tetapi, petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa mencurigai antara militer dan PKI. Yang kedua, ada isu sakitnya Bung Karno. Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30 SPKI, telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sedikit sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga, ada isu masalah tanah dan bagi hasil. Pada tahun 1960 keluarlah UU Pokok Agraria yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada, namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Yang keempat, ada faktor Malaysia. Negara Federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 adalah salah satu faktor penting dalam insiden ini. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI, menjelaskan motivasi para tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S atau Gestok Gerakan 1 Oktober dan juga pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat. Yang kelima, faktor Amerika Serikat. Amerika Serikat pada waktu itu sedang terlibat dalam Perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Peranan Badan Intelijen Amerika Serikat pada peristiwa ini sebatas memberikan 50 juta rupiah uang pada saat itu kepada Adam Malik dan walkie-talkie serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Politisi Amerika pada bulan-bulan yang menentukan ini dihadapkan pada masalah yang membingungkan karena merasa ditarik oleh Soekarno ke dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini. Yang keenam, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu sangat penting. Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno dan PKI meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kebijakan Ganyang Malaysia yang dianggap akan semakin memperparah keadaan Indonesia. Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan ke-6 jenderal tersebut yang berakibat adanya backlash terhadap PKI dan pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, serta tempat-tempat lainnya. Yang selanjutnya ada peristiwa terjadinya G30 SPKI. Yang pertama ada isu Dewan Jenderal.
Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965, muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun, yang tidak diduga-duga dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono. Yang selanjutnya isu dokumen Gill Street. Dokumen Gill Street yang diambil nama Duta Besar Inggris untuk Indonesia Andrew Gill Street beredar hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal. Dokumen ini yang oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelijen Ceko di bawah pengawasan Jenderal Akayan dari KGB Rusia menyebutkan adanya teman tentara lokal kita yang mengesankan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat telah dibeli oleh pihak Barat. Yang selanjutnya ada isu keterlibatan Soeharto. Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan atau peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah pertemuan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat. Para korbannya yaitu yang pertama Letjen Ahmad Yani, yang kedua Maijen TNI Raden Suprapto, yang ketiga Maijen TNI Mastir Dharma Haryono, yang keempat TNI Siswondo Parman, yang kelima Donald Ishak Panjaitan, yang keenam Sutoyo Siswomiharjo, yang ketujuh yaitu Letu Bire Andreas Tendian. Pasca kejadiannya yaitu penangkapan dan pembantaian, yaitu beberapa orang ditangkap dan dibunuh secara kejam. Yang selanjutnya ada Super Semar, yaitu surat perintah 11 Maret yang memerintahkan Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Yang kemudian ada pertemuan Jenewa Swiss, peringatannya yaitu pada tanggal 30 September yaitu hari G30 SPKI, yang 1 Oktober yaitu sebagai hari kesaktian Pancasila. Ada monumen G30 SPKI dan lain-lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.